Salam Gloria, Deo Gratias. Saudara-saudari pencinta THS-THM di mana saja berada. Senang sekali dan jumpa pertama melalui grup Senyum Pagi THS-THM. Saya Laurentius Leu dari Distrik Keuskupan Agung Kupang akan membawakan bacaan ilahi dan renungan. Kiranya boleh bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, di pagi yang baru ini, curahkanlah roh-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami agar dapat memahami kehendak firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari THS-THM yang dikasihi Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Renungan kita pagi ini adalah bertemakan Jalan Tuhan, Jalan Tobat, Jalan Keselamatan. Singkat kata, JTJK. Persis dengan gereja merayakan pesta pertobatan Paulus. Tema ini merupakan jurus untuk mengantar kita memahami pikiran Tuhan Yesus. Mengapa Yesus menangkap Saulus, orang Yahudi, bangsawan, terpelajar, fanatik, keras hati, tidak mau ada ajaran lain yang baru, menyaingi ajaran mereka, yakni hukum Taurat bangsa Yahudi. Saudara-saudari THS-THM yang dicintai Tuhan Yesus, rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Pikiran Tuhan jauh melampaui pikiran manusia. Karenanya Tuhan selalu berpikir membuat segalanya menjadi baik. Untuk itu setiap orang yang berpikir melakukan kejahatan diubahnya jadi bertobat, berbalik, jadi saksi kebenaran bagi banyak orang.
Itulah yang dialami Saulus, kemudian bertobat jadi Paulus. Saudara-saudari, Paulus ditangkap Tuhan Yesus untuk menjadi pewarta Injil bagi bangsa-bangsa kafir di luar bangsa Yahudi. Semula Paulus musuh dengan Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Demi agama Yahudi, Paulus berani melakukan jihad sebagai panggilan sucinya. Tuhan Yesus menggunakan komitmen dan jurus pemungkas Paulus untuk pewartaan kebenaran sesungguhnya. Paulus satu dari sekian banyak manusia yang sesat, sehingga Yesus memulihkan dia tanpa harus menghancurkannya. Yesus hanya mengubah orientasi hidupnya saja. Yesus tidak menghukum orang jahat, tetapi Yesus menggunakan energi positif yang ada pada Paulus menjadi mesin pewarta yang ulung. Ketika Paulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di sana atas izin khusus dari imam besar, ia dihadang, disentuh, dirobohkannya ke tanah, dibutakan matanya oleh Yesus, lalu menaruh energi baru, yaitu Roh Kudus, dan memanfaatkannya untuk rasul kaum kafir. Tuhan menghantar Paulus ke gerbang tugas baru. Tidak lagi menjadi penganiaya Yesus, melainkan berbalik mencintai Yesus. Jalan pertobatan Paulus merupakan orientasi baru memenuhi rencana Tuhan sendiri, menjadikan Paulus mewartakan Yesus tentang salib dan kebangkitannya. Saudara-saudari pencinta THS-THM di mana saja berada, waktu Paulus mewartakan Yesus, banyak orang terheran-heran dan percaya, lalu memberi diri dibaptis. Paulus menjalankan amanat Yesus sendiri. Pergilah, wartakanlah Injil ke segala makhluk. Semangat mewartakan ini, Paulus menghadirkan wajah Yesus Kristus dan tanda-tanda rahmat Tuhan Yesus yang luar biasa turut meneguhkan Paulus. Saudara-saudari THS-THM yang dicintai Tuhan Yesus, anggota THS-THM juga ikut ketangkap Tuhan untuk menjadi pewarta Injil di mana saja berada. Memaknai pesta pertobatan Paulus hari ini, saya mengajak kita semua, marilah kita memutar arah hidup kita ke jalan Tuhan yang ditunjukkannya, melalui jalan tobat menuju keselamatan. Semoga amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, teguhkanlah kami agar selalu setia pada kehendak-Mu, mewartakan Injil dengan penuh semangat di tengah-tengah wabah pandemi COVID ini. Sertai hidup dan karya organisasi kami THS-THM
agar semakin banyak mengantar orang-orang muda Katolik datang kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, demikian renungan kali ini. Sampai jumpa lagi di Senyum Pagi THSTHM yang akan datang. Tetap semangat. Gloria.